Itu adalah tipe-tipe RAM ya. Kemudian yang kedua adalah ketahui frekuensi atau kecepatan RAM ya. Jadi frekuensi atau kecepatan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Saat yang dengannya kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah saya bisa membuat video lagi. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini channel Mas Guru Aja akan sedikit berbagi mengenai pengalaman Mas Guru Aja kemarin setelah upgrade RAM pada komputer. Jadi ini adalah video lanjutan dari video upgrade RAM yang kemarin. Jadi sesuai dengan pengalaman yang Mas Guru dapatkan dari upgrade kemarin, Pak Guru ingin atau Mas Guru ingin memberikan sedikit tips nih sebelum kalian ingin mengupgrade RAM kalian ya. Mungkin untuk yang pertama kali upgrade RAM atau ingin coba-coba upgrade RAM pastinya kan bingung ya. Bagaimana sih cara untuk upgrade RAM? Harus begini, harus begini. Jadi untuk upgrade RAM sendiri itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar apa saja yang kita butuhkan sebelum kita mengupgrade RAM pada laptop, PC atau komputer kita. Karena jika salah, maka RAM tersebut biasanya itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa terbaca. Oke, sedikit prolog. Jadi kita akan langsung ke tipsnya. Sedikitnya ada 6 atau 7 tips ya yang harus diperhatikan sebelum kalian itu upgrade RAM. Nah, mulai dari RAM. RAM sendiri itu gunanya untuk apa sih? Yang pertama, jadi banyak orang yang berpendapat bahwasanya dengan mengupgrade RAM, laptopnya akan semakin cepat ya. Atau mungkin setelah melihat laptop tetangganya, laptop orang lain yang kecepatannya luar biasa, setelah upgrade RAM, mungkin kita jadi pengen laptop yang seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah memang itu bukan pendapat yang salah ya, bukan pernyataan yang salah, tetapi juga tidak terlalu tepat ya, kurang tidak tepat juga ya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi kinerja kecepatan dari laptop kita. Jadi mungkin salah satunya disebutkan di sini adalah program aplikasi yang kita gunakan ya. Misalkan kita menggunakan program aplikasi yang mempunyai sistem operasi yang besar seperti contohnya Adobe Photoshop yang Pro, kita sering gunakan itu, kita sering gunakan Corel Draw yang Pro, atau aplikasi-aplikasi pembuat video-video yang berat ya, yang memerlukan jumlah kapasitas RAM atau mungkin jumlah kecepatan yang tinggi, maka itu juga bisa mempengaruhi daripada kecepatan laptop kita. Kemudian dari seri atau tipe komputer kita ya, karena masing-masing komputer, laptop itu mempunyai seri yang berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan komputer kita dengan komputer tetangga kita ya, kalau serinya itu berbeda ya. Bisa jadi laptop kita itu malah tambah lemot, atau bisa jadi laptop kita ada kapasitasnya di atas laptop tetangga kita juga bisa jadi. Itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Terus selanjutnya adalah kita akan langsung saja ke tips yang pertama, yaitu perhatikan kita langsung ke tipe RAM ya, RAM yang kita gunakan yaitu jadi untuk tipe RAM sendiri itu dibagi jadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah SODIMM, yaitu yang kepanjangannya Small Outline Dual Inline Memory Module, SODIMM, yaitu biasanya untuk jenis RAM laptop atau notebook itu biasanya dengan menggunakan kata-kata SODIMM. Nanti kalau kalian beli RAM untuk laptop maka carinya yang SODIMM. Kemudian yang kedua adalah tipe DIMM, itu adalah kepanjangannya Dual Inline Memory Module. Itu biasanya untuk
PC atau komputer. Jadi jika kalian yang ingin di-upgrade adalah komputer di rumah, yaitu carinya yang DIMM, DIMM ya. Itu adalah tipe-tipe RAM ya. Kemudian yang kedua adalah ketahui frekuensi atau kecepatan RAM ya. Jadi frekuensi atau kecepatan RAM masing-masing kecepatan yang ada pada laptop kalian dengan RAM yang ingin kalian beli. Tentukan atau sesuaikan kecepatan serta tipenya juga ya. Jadi jika kalian salah menentukan tipe, salah menentukan kecepatan, maka biasanya RAM yang baru itu tidak akan terbaca, atau yang baru itu akan mengikuti memori yang bawaan biasanya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Misalnya contoh gini, misal RAM yang terpasang di laptop kita itu adalah DDR4, PC4 19200, kemudian frekuensinya adalah 2400 MHz atau MHz, maka kalian harus cari tipe RAM yang sesuai dengan itu. Cari juga yang DDR4, kemudian yang megahertznya itu harus 2400. Jadi harus sama persis, sama plek ya. Jadi jangan salah. Dan untuk carinya memang kadang-kadang di toko-toko itu kadang kosong, kadang enggak. Jadi ya tergantung ya. Kemarin saya juga sempat cari di beberapa toko, itu hampir 3 toko untuk laptop saya itu kosong semua, dan alhamdulillah untuk toko yang keempat itu ada ya, tetapi memang adanya yang besar, jadi 8 GB kurang lebih kemarin saya upgrade. Itu adalah yang tips yang keberapa tadi ya, kedua ya kalau nggak salah ya. Tips yang kedua, ketahui frekuensi atau kecepatan. Yang ketiga adalah ketahui laptop kalian itu bisa di-upgrade atau tidak. Nah, kadang-kadang begini, ini yang tips yang ketiga ya. Jadi kadang-kadang begini, ada beberapa pabrikan yang tidak menyertakan slot tambahan ya di laptopnya, di hasil produksinya laptopnya atau komputernya. Jadi ada yang beberapa laptop ya memang jarang ya, karena sebagian besar sih bisa di-upgrade ya, tapi tidak ada salahnya kita cek lagi ya. Jadi di dalam laptopnya itu hanya ada slot untuk, atau tidak ada slot tambahan ya, tidak ada slot tambahan untuk mengupgrade RAM. Jadi jika sudah seperti itu maka laptopnya nggak bisa di-upgrade ya teman-teman. Jadi nggak bisa di-upgrade, atau mungkin bisa di-upgrade dengan menambahkan dudukan baru, tapi sepertinya itu juga akan sangat sulit ya. Itu mungkin akan menambah biaya pemasangan yang cukup besar. Kalau untuk saya, atau menurut saya, mendingan beli yang baru saja ya mungkin ya. Itu adalah yang selanjutnya. Jadi ketahui ada slot tambahan apa enggak, bisa di-upgrade apa enggak. Nah itu harus diketahui juga. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan sistem operasi yang terpasang di laptop atau PC atau notebook kalian ya. Jadi untuk masing-masing komputer itu kan menggunakan sistem operasi yang berbeda ya. Ada yang sistem Windows 32 bit, ada yang pakainya 64 bit. Itu nanti bisa kalian lihat sendiri. Karena masing-masing kecepatan itu atau masing-masing komputer itu, jika sistem operasinya berbeda, itu akan berbeda juga jumlah yang bisa di-upgrade. Misalnya sebagai contoh seperti ini. Untuk yang 32 bit ya, sistem operasi 32 bit itu biasanya mempunyai batas limit itu 4 GB saja. Jadi kalau kalian upgrade sampai dengan 6 GB, maka yang 2 GB itu tidak akan terbaca ya. Yang 2 GB tidak akan terbaca. Itu kan sayang sekali ya. Mendingan buat beli apa kan bisa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem operasi 64 bit. Biasanya untuk yang 64 bit itu bisa di-upgrade sampai dengan 128 GB. Jadi untuk yang 64 ya nggak usah khawatir, itu bisa di-upgrade sampai 128 GB. Tapi ini juga tergantung pada CPU kalian ya, kapasitas dari CPU kalian ya. Karena setelah dari RAM itu kan diolah oleh CPU, kemudian ditampilkan sebagai atau disajikan sebagai data ya. Jadi kalau CPU-nya juga tidak support, maka
memori yang kita sudah upgrade sangat tinggi, misal itu tidak akan terbaca. Misal kapasitas jumlah CPU yang bisa dibaca itu hanya sekitar 16 byte ya, 16 giga maaf, 16 gigabyte. Maka kita jika upgrade sampai dengan 32, maka yang 16 juga tidak akan terbaca. Dan untuk yang ini nanti atau besok akan saya buatkan videonya. Nanti akan saya sertakan linknya biar kalian itu bisa cek sendiri laptop kalian itu bisa di-upgrade sampai dengan berapa giga sih gitu ya. Itu adalah untuk upgrade-nya ya. Kemudian sistem operasinya. Kemudian selanjutnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Misalnya seperti ini, kalian seorang guru atau seorang kantoran yang hanya membuka laptop itu untuk buka Windows Word, MS Word maaf, kemudian Excel ataupun PowerPoint, maka menurut saya untuk yang seperti itu kalian menggunakan RAM yang 6 ya, 4 sampai 6 GB itu sebenarnya sudah ya sangat cukup ya menurut saya ya, sangat cukup sekali untuk pekerja-pekerja yang hanya menggunakan 3 aplikasi itu, Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint. Hanya upgrade segitu saja menurut saya sudah sangat cukup ya, sudah cukup cepat ya. Kemudian mungkin untuk kalian yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat yang membutuhkan sistem yang banyak seperti aplikasi pengedit video, aplikasi pengedit foto seperti Photoshop. Photoshop itu yang terbaru yang Pro atau dengan Corel Draw yang Pro, atau kalian sering main game yang tentunya yang mempunyai kapasitas yang besar ya kalian bisa upgrade di atas 8 ya, atau minimal itu ya 8, paling minimal 8 ya, lebih baik itu di atas 8 seperti ya 12 atau 16. Itu menurut saya untuk main game atau untuk hal-hal yang lain begitu ya. Jadi itu adalah beberapa tips ya dari saya ya, beberapa tips dari saya, tips yang harus atau bisa teman-teman lakukan sebelum upgrade RAM. Oh iya, ada satu lagi sebenarnya, tips satu lagi adalah bertanya ya. Jangan malas bertanya, jangan malas membaca, jangan malas melihat YouTube ya. Atau mungkin kalian harus tanyakan langsung ke pemilik tokonya, biasanya juga nanti di sini dikasih tahu apa yang harus kalian pakai atau RAM berapa yang harus kalian gunakan atau tipenya apa. Oke, jadi mungkin demikian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan karena di sini saya juga sedang belajar ya, masih berproses belajar, dan mudah-mudahan si informasi ini bermanfaat. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan kesehatan dan kemuliaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.